2006, 2011, 2014, 2016, 2019 saya ditarik ke Pemda. Perjalanan panjang kan dari 2006 ke 2019, 13 tahun. ...2006 itu baru bentuk kegiatan di depan-depan rumah masing-masing tokoh-tokoh masyarakat yang peduli ya terhadap kegiatan lingkungan, menanam di depan rumah, merapikan lokasi di depan rumah masing-masing. Nah, baru berangkat dari situ, itu awal dari memberikan contoh ke warga lainnya untuk melakukan hal yang sama. Baru pada berikutnya, setiap tahunnya ini bertambah, bertumbuh kembang. Di setiap gangnya sudah semakin semarak dengan penanaman tanaman, baik tanaman obat, tanaman hias, juga tanaman buah dalam pot. Nah, di tahun 2016 itu semakin bertambah karena ada program dari pemerintah saat itu, program Gang Hijau ya dari Dinas KPKP. Itu kita mulai dengan tanaman buah ya, kebanyakan dari tabu lampot. Nah, berkembang sejak tahun 2016 hingga saat ini itu sudah ada 11 gang hijau dari 10 program yang dari pemerintah, satu dari kegiatan masyarakat, dan ada beberapa contoh gang itu yang dilakukan secara swadaya untuk melengkapi agar kegiatan khususnya penghijauan atau gang hijau ini lebih merata. Karena kita ada lebih kurang 16 gang di sini. Lalu di sisi kali itu udah dari tahun 2011 hingga saat ini kita jadikan lokasi salah satu percontohan di kegiatan urban farming. Nah, desa wisata ini memang baru 2021. Tetapi kalau destinasi wisata urban farming itu sejak 2016. Itu sudah ada kegiatan baik kunjungan wisatawan dalam maupun luar negeri. Bukan hanya sekedar studi banding, tapi juga dalam rangka kunjungan penelitian. Yang pertama itu dari Cina, dari Inggris, dari Jerman. Lalu pada tahun 2018 itu rombongan dari ISEC Internasional, itu dari 8 negara. Nah, penelitian tadi di tahun 2016 itu salah satu mahasiswa dari Stuttgart University itu melakukan penelitian tentang pengelolaan lingkungan, penghijauan, terus juga sanitasi, juga instalasi ataupun kegiatan saluran, pembangunan lingkungan, juga pengelolaan lingkungan lainnya. Itu untuk dijadikan penelitian buat tesis mahasiswa dari Stuttgart University. Hasilnya sejak itu semakin banyak ini. Karena kan ada beberapa kunjungan tersebut yang dipublikasikan, baik media dalam negeri maupun media luar negeri. Nah, hingga saat ini kunjungan sudah cukup banyak dan bahkan sudah ada jadwal hingga bulan Desember 2022. Bahkan ada di sebelum puasa kemarin ada dari Tambun itu satu rombongan ya di RW 27-nya itu Kelurahan Mangunjaya sekarang sudah menerapkan kegiatan-kegiatan yang ada di sini seperti urban farming, penghijauan. Mereka memberikan laporannya bahwa kegiatan studi bandingnya itu dilakukan dan dilaksanakan di wilayahnya karena termotivasi pengen melihat lingkungan seperti di sini. Ya, jadi kalau untuk desa wisata yang pemukiman ini baru di sini di tahun 2021. Nah, untuk tahun 2022 ini hari ini terakhir untuk kelengkapan data-data yang diharapkan untuk dapat masuk ke kementerian. Tetapi yang saya lihat dari beberapa lokasi memang tempat wisata. Contohnya ada Pulau Untung Jawa, Pulau Kelapa, Pulau Pramuka, Pulau Harapan, lalu ada Setu Babakan, ada juga ke Kampung Pecinan di Glodok sana. Nah, kalau di sini pure memang pemukiman. Nah, ini yang agak unik tentunya di kegiatan desa wisata. Kita
mukim di gang ini kan. Biasa sih kalau untuk penghijauan kan kita mau nggak mau di atas saluran air yang sudah tertutup itu kita tempatkan tanaman-tanaman dalam pot. Nah, kendala-kendalanya ketika ada aja beberapa warga yang kurang setuju karena akan digunakan untuk parkir motornya. Ya, salah satunya itulah kendala-kendalanya yang namanya di kegiatan perintisan selalu ada. Tapi kalau kita lakukan pendekatan dengan tepat, warga juga akan mengerti tujuannya ini baik tentunya. Ada beberapa lokasi di sini kita masih mengedepankan beberapa lokasi yang awalnya dari swadaya, baru nanti pengembangan selanjutnya itu akan dilirik dari pihak luar untuk membantu seperti CSR. CSR rata-rata ingin membantu tidak dari nol, tetapi dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh warga. Di awal kita pernah ada CSR dari Bank Indonesia waktu kerjasama sama Dinas KPKP, itu untuk pengadaan pergola, juga pengadaan sarana-sarana penanaman dalam pot ya, untuk tanaman buah terutama. Nah, baru datang CSR dari salah satu BUMN, PT PLN di tahun 2020, itu menambah sarana dan prasarana di beberapa wilayah RT yang memang belum mempunyai sarana seperti sarana unit-unit modul hidroponik, terus pengelolaan bank sampah, juga kegiatan untuk penyampaian pesan-pesan baik untuk lingkungan, membuat mural, juga menambah sarana-sarana buat penghijauan terutama di tanaman-tanaman produktif lainnya. Pakai bambu lagi atau bambu? Nah, jadi kalau bicara agrowisata, di sini sebenarnya sudah menjalankan destinasi wisata urban farming. Nah, sekarang masuk ke kegiatan desa wisata Kampung Samtama ini justru pengembangan dari kegiatan yang sudah ada. Dulu di tahun 2016 diawali dengan destinasi wisata urban farming. Ini kita tingkatkan ada di 4 lokasi, 4 titik kegiatan untuk selain edukasi urban farming juga sebagai lokasi-lokasi kunjungan bagi wisatawan. Dan di tahun 2022 ini kita akan tambahkan lagi di 1 lokasi untuk kegiatan urban farming yang akan nanti dikelola oleh dari teman-teman Karang Taruna yang dari unsur generasi muda. Ada bangunan yang tadinya rumah dibangun, ini oleh salah satu warga dibuat untuk nanti kegiatan. Selain edukasi juga untuk galeri, kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Nanti di lantai bawah itu ada semacam ruang edukasi, juga galeri ya, galeri produk-produk hasil dari masyarakat ya, dari warga. Ada produk daur ulang, ada produk olahan. Lalu di lantai 2 itu nanti ada juga kelas untuk kegiatan BIMTEK, pelatihan. Juga ada tempat di mana bisa berduduk-duduk santai seperti di kafe sambil melihat lingkungan sekitarnya. Yang nanti juga di situ akan ditempatkan tanaman-tanaman produktif seperti hidroponik, juga tanaman-tanaman produktif lainnya dalam bentuk pot. Di sana juga nanti ada sarana atau ruangan media interaksi ya, baik media lokal yang bisa dijadikan dokumentasi dari kegiatan-kegiatan yang ada. Nah, lantai 3 itu ada nanti sarana untuk kegiatan urban farming. Ya, skala kecil lah, paling tidak ada contoh-contoh untuk konsep green building ya, untuk adanya tanaman walaupun di bangunan ataupun di atas, memanfaatkan sedikit lahan yang ada, tapi harus ada kita tanami tanaman produktif minimal. Dalam kegiatan desa wisata Kampung Samtama yang memang ini kegiatan dari pemerintah ya, dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ini
di dalamnya, di dalam kegiatan tersebut ini berkesinambungan dari berbagai instansi terkait, mulai dari Dinas KPKP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas UMKM, juga dari Dinas Pariwisata tentunya yang ada di Provinsi DKI. Nah, untuk dari sisi Dinas KPKP, kita ada urban farming, dan di setiap program apapun dari kementerian itu saling menunjang. Nah, contoh di Kementerian Lingkungan Hidup ada kegiatan program Kampung Iklim. Nah, di situ juga menunjang. Nah, di situ ada satu pertanyaan, apakah kampung Anda sudah menjadi desa wisata? Nah, itu menjadi satu jawaban yang saling berkesinambungan di antara kegiatan-kegiatan pemerintah tentunya. Dasarnya ataupun fondasi yang utama adalah kelembagaan. Mulai dari kelompok pertaniannya misalnya, kelompok penggiatnya, tokoh-tokoh masyarakatnya, RW-nya, LMK-nya, RT-RT-nya, atau kelembagaan lainnya. Ketika ini bersatu padu dan saling mendukung, ini akan menguatkan. Nah, kedua adalah aksinya. Kalau kita punya rencana tapi tidak melakukan aksi, ini juga tentu akan terkendala. Jadi harus punya perencanaan. Di sisi kelembagaan kita sudah ada, ini menunjang. Lalu ada perencanaan untuk melakukan aksinya, apa yang kita lakukan. Misalnya untuk urban farming, ayo kita lakukan kegiatan urban farming atau pertanian perkotaan mulai dari skala sederhana, mulai dari pemanfaatan perlengkapan atau peralatan yang ada di sekitar dulu, tidak langsung membuat sesuatu yang baru. Perawatan dan pengelolaan tentunya, karena kegiatan tersebut walaupun cuman mohon maaf kita bikin kegiatan bercocok tanam aja contohnya, kan itu perlu perawatan, dan kita tidak mau kegiatan tersebut cuman sekedar ditanam selesai, tapi ini berkelanjutan, berkembang, berkesinambungan. Nah, jadi ini sih ada satu sisi lagi pengelolaan, diantaranya itu perawatan. Kenapa sih di satu lokasi itu bisa bertahan? Nah, kenapa sih di satu lokasi itu kurang atau jalan di tempat? Nah, itu tadi faktor kelembagaan. Karena kalau kita hanya memikirkan kelompok kita saja, tidak menunjang yang lainnya, ini tentu yang bagus cuma di tempat kita doang, nggak satu kampung. Nah, ini yang nggak menjadi hal yang baik. Nah, artinya kalau kita saling berbagi, saling sama-sama menunjang, ini yang nantinya akan menjadi kuat. Nah, contoh di beberapa hal di sini, ketika salah satu kelompok pertanian mengalami penurunan semangat, nah yang lain tetap terjaga. Nah, ini ada penguatan, saling mengingatkan. Nah, ini akan kembali lagi. Tapi kalau dia hanya sendirian, single factor atau cuma satu kelompok, ketika terjadi penurunan semangat, ini nggak ada yang ngingetin nih yang dikhawatirkan. Nah, ini yang kebanyakan terjadi di beberapa lokasi ya. Ini ketika terjadi penurunan semangat, tidak ada yang merangkul, tidak ada yang memberikan semangat, ini yang akan nantinya kalau berjalan di tempat sih masih kelihatan ada ya, tapi kalau sampai berhenti sama sekali, ini yang sangat disayangkan. Setiap bulan kita ada pertemuan yang rutin ya, semua kelembagaan hadir, itu saling menguatkan, saling mengevaluasi. Nah, kalau terjadi ada fluktuasi turun naiknya semangat, ini bisa dibantu nih di sini. Pendampingan itu perlu. Misalnya, dia lembaganya bagus, terus ada hal-hal pendampingan dari pemerintah yang dirasa kurang, ini juga nanti bisa mempengaruhi, bisa terjadi kegoyahan ya. Bukan cuma sekedar kelembagaan, tetapi pendampingan itu perlu, pembinaan itu perlu.